Halo Sobat Jadi Peksos, selamat datang di program Bansos, bahas santai obrolan sosial. Nah, di episode kali ini gue nggak sendiri, gue sama dua tim Jadi Peksos. Mungkin sebelum mulai kita perkenalan dulu kali ya, teman-teman. Gue Sandrina dari tim Jadi Peksos. Di sebelah gue ada. Kita kenalan lagi berarti ya? Iya, kita kenalan lagi boleh. Semoga nanti di next episode kita udah cukup terkenal. Iya, bukan cukup terkenal, maksudnya kita udah kenal juga. Gak terlalu kenal lagi. Ya teman-teman, salam kenal kembali. Saya Charles Da Silva dari Kesos UIN Jakarta. Oke. Ya, kalau satu lagi. gue Dio dari Universitas Binawan. Oke. Nah, di episode kali ini teman-teman kita bakal ngebahas tentang WSWD, yaitu World Social Work Day atau Hari Pekerjaan Sosial Sedunia. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu nih, audiens yang nonton, WSWD itu adalah perayaan Hari Pekerjaan Sosial yang ditetapkan oleh International Federation of Social Workers atau IFSW. Itu setiap hari Selasa pekan kedua di bulan Maret. Nah, di episode kali ini kita bakal sharing tentang pengalaman kita kemarin merayakan WSWD di 2025 dan 2026. Oke, mungkin boleh kita, ini kan udah nih sekilas tentang WSWD-nya. Mungkin kita boleh langsung masuk ke pengalaman aja kali ya. Boleh. Formal banget ya. Jadi WSWD itu kan sebetulnya momentum bagi Hari profesi kita. Profesi Peksos, apalagi kan di Indonesia itu baru ada profesinya di tahun berapa sih? Undang-undangnya sih 2019. Undang-undangnya 2019 kan. Iya. Jadi kenapa kita harus tahu? Mungkin kayaknya juga jarang ada yang tahu nggak sih WSWD itu apa gitu. Dan bahkan mungkin pernah melihat eventnya ataupun kegiatannya, tapi nggak tahu kalau misalnya WSWD itu bagian dari bagian dari kegiatan ataupun perayaan dari pekerja sosial gitu ya. Jadi mungkin kita kayaknya Bansos kali ini mau ngebahas WSWD mungkin biar nanti next ada WSWD gitu ya. Kita bisa meriah bareng-bareng gitu. Nah, kalau ngomongin WSWD itu setiap tahun, kita tuh mungkin dari gue pribadi itu kita sama kayaknya ya. Kita tuh WSWD itu baru merayakan secara panitia kali ya. Di tahun berapa ya waktu itu kita ya? 2024 akhir. 2024 akhir ya? Iya, 2024 akhir, tepatnya bulan Desember. Itu yang pertama ya. Yang pertama, terus sambil bantu, Nah, fun fact ya teman-teman, kita mungkin kalau gue sama Dio udah kenal karena kita itu satu kampus. Ya, dari Binawan. Nah, fun fact kita itu baru kenal sama Charles itu pas kita mau mempersiapkan si WSWD di tahun 2025. Tapi lu sebelumnya udah kenal deket belum sama Bang Dio? Udah cukup dekat. Walaupun beda tingkat kan, tapi karena kebetulan mahasiswa di Binawan itu nggak begitu banyak jumlahnya, jadi kita cukup intens gitu. Dan di momentum apa kita ketemu pada saat itu? Oh ini, konsolidasi pekerja sosial nasional. Iya, itu di Pusdiklat ya berarti kita ketemu ya? Iya, Pusdiklat Kemensos, dan akhirnya jadi inget tuh, itu hari dirayain sama Kemensos kan, dirayain sama Kemensos di akhir tahun. Tujuannya untuk forum silaturahmi lah ya. Dan itu juga posisinya yang ketemu itu kan gua berdua ya sama lu ya. Dia gak ada Bang. Iya, lu asisten dan Pak Puji teman-teman mungkin yang lainnya juga. Lu kemana waktu itu? Waktu itu kebetulan lagi nggak bisa dampingin Pak Puji, jadi memang nggak ikut. Gitu. Nah, gitu kita ketemu tuh sama Pak Puji ya, anak-anak muda Kesos lah yang semester akhir semua ya, bahkan udah lulus ya. Udah dia lulus juga. Menyampaikan keresahan kita. Ya, alhamdulillah mungkin kita apresiasi juga buat Kemensos yang udah mengadakan dan membolehkan anak-anak muda juga ikut gitu ya. Sampai akhirnya kita ketemu tuh sama Pak Puji sebagai ketua IPSPI. Kita bilang, Pak, kayaknya WSWD kita perlu ada ini bareng nih sama anak muda, mungkin ada nggak yang bisa kita kerjain bareng gitu ya, atau kita lakuin bareng. Dan ternyata Pak Puji langsung memberikan jalan gitu ya. Ya udah silahkan dilakukan di bulan, kita kan Desember tuh konsolidasi. Tadi WSWD di tanggal Maret. Berarti kan otomatis ada Januari, Februari, Maret, 3 bulan tuh ya sebelum persiapan itu. Betul. Akhirnya di Januari kita adain meeting sama beberapa orang yang hadir waktu itu offline.
Dan jadi koor, kebetulan lu jadi koor juga waktu itu. Koor Koor apa? K3. Koor ketiga, dan gua pribadi jadi ketua pelaksananya, dan akhirnya kita oprek tuh ya. Kita oprek untuk seluruh kampus Kesos di Jabodetabek. Karena emang acaranya Di Jakarta. Mungkin sebelum masuk ke situ kita jelasin dulu kali ya. Waktu itu kita sempat bikin kepanitiaan dulu kan, kepanitiaan inti sebelum kita oprek. Iya. Nah, di kepanitiaan itu tuh ada BPH, ada ketua pelaksana, sekretaris dan bendahara. Terus di bawahnya itu ada 4 divisi ya. Iya, Iya, 4 divisi. 4 divisi, ada divisi K3, divisi acara, terus divisi humas, sama terakhir divisi fundraising. fundraising, betul. Jadi ada 4 divisi dan memang timnya cukup banyak ya Iya. di 2025 tuh. Kalau lu di bagian apa? Kalau gue kebetulan di BPH, BPH. jadi sekretaris. Oh ya, sekretaris. Dan itulah awal mula kita Terbentuk dan saling kenal satu sama lain. betul. Betul. Jadi di WSPD pertama kita, dan itu dinaungi sama IPSP langsung ya. Jadi Iya, IPSP benar. menyerahkan kepada anak muda untuk melakukan WSPD, dan itu cukup challenging gitu ya. Kita mengadakan kegiatan dari Januari, Februari sampai dengan Maret di puncaknya. Apa nih yang mau kita lakukan di rangkaian WSPD itu? Dari lu sendiri. Dan itu benar-benar pure anak muda ya tuh Gen Z ya melaksanakannya sendiri. Betul, berdasarkan keresahan mereka gitu ya. Dan dari pengalaman lu nih, kegiatan yang WSPD tahun pertama yang lu ingat banget apa? Nah, pengalaman yang mungkin gue inget banget itu Tahun 2000 bro? 2024 ya? 24 akhir ya? 25. 24 udah dulu. Kan itunya dibentuk kepanitiaan Oh iya, iya. 24 Desember Iya betul. Iya. Tapi WSPD-nya 2025. 2025. Kalau pengalaman yang mungkin gue inget itu kita itu ngadain yang namanya kayak bersosialisasi di ruang publik ya kalau Oh, iya, itu iya. ya. Betul. Di situ kita di daerah SCBD, daerah-daerah Sudirman Kota lah pokoknya Iya. itu. Kita situ mengadakan sosialisasi, terus juga kita ngebuka stand gitu, terus juga kita bekerja sama dengan Dinsos kalau nggak salah itu. UPTDPPA. UPTDPPA. Tapi dibantu support sama Iya, sama Dinas support sama Sosial Dinas DKI Sosial Jakarta. juga. Itu keren banget sih. Dari situ terus juga apalagi rangkaian yang pas di situ ya? Sebenarnya ya. Yang penting kan Sosialisasi. pentingnya kegiatan itu kan salah satunya memang memperkenalkan Provinsi Pesos Iya. secara langsung Dan di ruang Masyarakat. publik ya, itu. di ruang publik. Itu Yes, keren sih. betul. Sebenarnya memang core kegiatan WSWD 2025 itu kita melakukan sosialisasi ke masyarakat di ruang publik terbuka. Publik, iya. Waktu itu adanya di Terowongan Kendal di Sudirman. Nah, itu sih sebenarnya yang paling ini ya, yang paling apa ya, yang paling memorable kayaknya. Salah Salah satunya. Itu kan pengalamannya tuh, terus juga ada pengalaman lucunya tuh Iya. yang kita alami berdua tuh Les, bener gak sih? Apa tuh? Kita itu kan butuh yang namanya kayak peralatan-peralatan dong Iya. untuk di kegiatan itu. Lu K3 nih, lu K3. Dan gue tuh K3 sebagai koordinator. Dan di situ posisi ya lu ada rekomendasi tempat untuk kayak peralatan gitu, speaker kan. Ya, kita butuh speaker yang gede untuk ruangan terbuka, karena mau nyari listrik itu nggak mungkin Susah. lah. Iya, susah. Tempatnya di SCBD itu. Akhirnya kita dapet tuh di daerah Ciputat Tangsel ya. Kita bawa tuh ke Kebon Jeruk, terus kita bawa lagi ke kota tuh deket SCBD Yang Sudirman. ke kota kita juga yang bawa ya. Iya, pulangnya. Oh iya? Iya bawa itu. Pas berangkat juga kita yang bawa ya. Iya. Iya. PP. Wah, itu Ya, memang Keren ibaratnya sih. tuh kisah lucunya lah di balik kegiatan itu kalau di Altragos macam. Dan kita bawanya pakai motor Ini bawanya. kotanya nih. Dan speakernya di pangku. Iya, Itu lucu bener-bener banget pegel sih. banget itu. Tapi ya karena effort itulah yang membuat mungkin ya salah satunya ya Iya, bisa menjadi terlaksana. meriah, karena kan Iya. speakernya lumayan gede. Karena kan kalau speaker kecil juga kan nggak bakal kedengeran. Bener-bener. Itu benar salah satu kegiatannya. Lo mungkin kegiatan WSWD tahun 2025 dulu deh. Oke, mungkin sedikit tambahin ya. Selain tadi kita sosialisasi di ruang terbuka publik, itu tuh di hari itu juga serentak di semua daerah. Oh iya? Gitu. Jadi ada yang di CFD, ada yang di ruang terbuka juga. Cuman waktu itu tuh yang paling rame salah satunya dari Aceh, Kalimantan, sama di daerah Jawa. Nah, jadi itu cukup berkesan juga karena DPD nggak ya? cuman nggak cuman DPD Jakarta aja atau DPD DPP pusat yang ngadain, tapi serentak juga di berbagai daerah. Dan juga pada saat itu kita ngelakuin campaign ini ya,
campaign publikasi poster gitu Iya, untuk iya. memperingati Untuk hari. di media sosial itu ya. Oh iya emang itu gitu ya? Iya, itu Ada juga. posternya Itu juga ada. post-post itu. Oh iya deh yang dimasukin ke drive ya? Iya, gitu. Campaign serentak. Oh, iya. Nah, selain tadinya kan kita pikir di 2025 itu core-nya ya udah kita lakuin sosialisasi di ruang terbuka publik untuk pertama kalinya. Tapi ternyata kegiatan itu terus berkembang sampai akhirnya ada beberapa kegiatan baru, nggak cuma seminar webinar tapi ada juga conference yang Iya, itu menarik banget tuh. mungkin Charles atau Kadio boleh Charles sharing dulu nih tentang Iya, conference. kayak kalau conference tuh kalau gue pribadi emang lumayan challenging ya, dan gue lumayan deg-degan karena memang itu kan kita conference-nya bukan se-Indonesia ya, tapi kita berusaha untuk meng-guide social worker juga di Asia Tenggara kan ya, Iya, ada dari Asia. Indonesia ya. Thailand, Vietnam, Malaysia, banyak juga yang pada Myanmar. Myanmar juga. Kurang lebih kalau nggak salah tuh ada 8 Filipina atau juga ya? 9 negara gitu ya yang join di conference Nah, kemarin. Dan itu Gen Z gitu kan, jadi itu menurut gue lumayan memorable ya, dan gue sendiri yang mungkin bahasa Inggris gue masih lumayan pas-pasan gitu ya, Dan bahkan lu sambutan kan di situ gue kan, ya? sambutan, jujur memang Iya. gue baca, tapi gue puas sih dengan Iya, apa iya. yang gue sampaikan. Wah ternyata lumayan seru lah gitu ya. Dan itu membuat gue sendiri ternyata untuk kita mengikuti ya sebuah conference itu lumayan seru lah gitu. Itu lumayan memorable sih. Dan yang dibahas adalah apa namanya, isu-isu pekerja sosial yang dihadapi sama Gen Z kan. Jadi karena kita mungkin di Indonesia merasa nih apa namanya, Pexos ini profesi yang baru, terus banyak masalah dan keresahan dari apa sih? Ada kecewa. Oh itu sudah. Keresahan di Indonesia, tapi pas kita lihat dari negara-negara lain juga mereka mempresentasikan apa namanya, hasil masalahnya. Ya, presentasi. Itu hampir relate juga ya, Iya, iya. dari regenerasi, dari apa karir mereka di Negara instansi negara. masing-masing. Iya, Iya. gue merasa kayak wah ternyata Indonesia juga gak jauh-jauh banget tuh ketertinggalan. Lebih sama ya. Betul, itu sih menurut gue lumayan membuka, dan mungkin kedepannya kita harus kalau ada kesempatan mungkin ya kita buat nih conference bareng lagi dengan mereka-mereka dari Asia Tenggara gitu, biar Atau mungkin bisa jadi kita memperluas lagi, bukan hanya sekedar Asia. Betul. Tapi makin luas lagi ke depannya. ininya ya. Benar ya, iya benar. Cuman kalau ada yang deket, kenapa yang jauh-jauh dulu sih? Benar, gitu. benar. Itu menurut gue pribadi lumayan. Oke. Mungkin dari Kadio gimana? Tapi tadi udah kan gue yang berkesan yang dia sebutin. Lu Udah. kapan ya? Lu yang berkesan. Lu kapan lihat kesan Dari gue ini? sekarang. Iya. Sorry tadi BTW di bawah ada kecoa, jadi agak nggak fokus. Iya, iya, iya. Dari gue sendiri, ya itu cukup memorable karena itu pertama kalinya diadain conference Southeast Asia dan semua partisipannya itu Gen Z gitu. Karena menurut gue itu kemarin preparationnya untuk waktu 3 bulan dengan rangkaian kegiatan yang banyak itu kan cukup mepet dan mendesak gitu ya. Iya, betul. Jadi semuanya tuh jadi urgent Yang gitu. rencana kita sama ASEAN ya. Iya, iya. Sama ASEAN juga tadinya kita ada inisiasi untuk kesana tapi sayangnya karena keterbatasan waktu dan kesiapan kita Iya. akhirnya itu apa namanya tidak terlaksana. Nah, kan tadi Charles tuh memorable-nya itu kan conference kan se-Asia, dan gue Asia Tenggara. memorable-nya yang di ruang publik itu sosialisasi. Nah, kalau lu sendiri apa? Program apa yang di WSWD kemarin tuh yang berkesan atau yang memorable banget yang lu inget lah? Kalau dari gue pribadi, Nggak boleh sama. Iya, nggak boleh sama, harus beda. Harus beda lah. padahal tadi nyebut conference gue ya. Satu orang satu. Iya, tolong satu. Oke, Jadi pusdikat boleh tuh. kalau dari gue pribadi. Masa kita yang milih? Yaudah yang di Pusdikat aja San, please lah yang di. Oke, dari lu apa? Kalau dari gue pribadi, iya yang di Pusdiklat itu puncak acaranya yang memang pada saat itu jatuhnya di tanggal 18 Maret ya 2025. Menurut gue itu cukup memorable karena dari gue pribadi jujur nggak expect Peserta ya? audiensnya atau pesertanya akan datang sebanyak itu. Mungkin kalau boleh lihat lagi ke belakang itu tuh kurang lebih ada 120-an gitu yang offline yang datangnya dari berbagai latar belakang gitu. Dan itu dibuat hybrid juga ya. Yang Iya, online-nya itu berapa? hybrid. 200 atau 300 gitu. 1000. Oh, 1000. Sampai 1000.
Iya, Dan iya. itu amazed banget sih kita sama hasilnya karena banyak yang banyak yang hadir dan juga ada pejabat yang hadir, salah Iya. satunya ketua Pusdiklat yang memberikan sambutan, Iya. terus juga ada kepala Dinsos DKI Jakarta. Iya. Jadi itu tuh cukup berkesan sih menurut Dan, gue. dan itu juga pas bulan puasa ya kalau nggak salah ya. Ya Bulan puasa. benar-benar. Cuman yang di acara terakhir itu kan puncak ya. Yang nggak kalah keren itu juga loh yang bertemunya para asosiasi ini. Oh iya, iya. Apa? asosiasi Apa namanya? LO, lembaga otonom. Iya. Peksos. Jadi kita kenal tuh ada yang dari Peksos CSR, ada yang dari Peksos anak, keluarga, nabza, medis. Itu benar-benar duduk di satu tuh kayak keren banget sih jadi. Iya, iya. Dan juga salah satu pembahasannya nggak cuma LO tapi kita ngebahas tentang undang-undang kan. Yang di sesi pertama. Oh iya, refleksi. Iya, refleksi Wah itu undang-undang gitu. memorable Iya. juga ya. Benar-benar. Aman-aman lu jangan rendang-rendang. Nah, itu di situ. Iya, iya. Iya. Itu. Jadi itu Memorable sih. berkesan yang paling berkesan menurut gue. Ya, jadi di awal jangan lupa juga kan kita rangkaiannya di awal itu juga ngebahas Iya, mungkin bisa dijelasin Mas rangkaiannya yang apa pembukaan aja. itu kita apa ya? Ngebahas apa ya? Pembukaan di awal itu ya, yang online itu. Yang ini Oh, lupa pembukaan lagi. online itu ini lebih ke diskusi paralel dari Oh, iya. kementerian, terus juga ada dari Kemen PPA, Kemenko PMK, Kemenko Kemensos. Kemensos. Iya. Dan perguruan tinggi ya. Iya, perguruan tinggi juga ada. Membahas tentang untuk pembukaannya tuh ya. Iya. Itu sama Pak Puji juga sebagai ketua umum. Itu lumayan membuka dan online juga sampai kepada kita. Itu ya. Terus yang kedua itu conference ya berarti ya? Yang kedua itu apa kegiatan lupa? Enggak, sebelum Enggak. conference itu ada berbagai kegiatan sih. Jadi itu kegiatannya ini dicampur banyak ya. dari pusat sama daerah gitu. Jadi ada beberapa kegiatan pusat Iya. yang masuk ke rangkaian kegiatan kita juga. Jadi sebagai satu kesatuan WSWD Betul. gitu. Iya, Sampai iya. akhirnya puncaknya di Pusdiklat. Pusdiklat. Kita ngebahas dan lumayan banyak yang datang, bahkan ada yang dari Makassar juga tuh ya Pak Iya. Zaki. Pak Zaki, Zaki. Datang juga beliau tuh. Iya, iya. Gitu. Itu di tahun kemarin. Kalau di tahun ini mungkin kegiatannya tahun 2026 kita ikut juga ya kebetulan ya jadi panitia juga. Oke, kita lanjut ke 2026 ya. Iya, 2026 boleh. 2026 Tahun itu sekarang. memang kegiatannya nggak seintens dan nggak sebanyak di 2025. Di 2026 tuh memang kita kegiatannya terbatas dan juga kepanitiaannya pun seperti itu gitu. Jadi kita nggak ada oprek. Ya, nggak ada Ya. oprek. Dan juga persiapannya nggak hamin 3 bulan, tapi lebih sedikit dibanding itu. Karena emang kita waktu itu persiapannya lumayan mepet juga ya. Dan itu juga yang lebih dominan mengadakan kan yang profesional ya. Iya, Kalau kita hanya iya, kayak Pengurus benar. CSP, Iya, betul. Justru kebalikannya dari si WSW 2025, 2026 itu banyaknya memang Ngebahas teknis pesos-pesos ya. yang profesional dan emang udah senior gitu yang jadi kepanitiaannya. Iya, iya. Tapi menurutku yang paling keren juga untuk kita sampaikan di WSWD 2026 itu kepada para sobat jadi pesos ini bahwa ada salah satu hal yang dibahas itu namanya SKKNI, Betul. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk profesi pekerja sosial. Ini gimana Son? Lu update-nya gimana? Untuk SKKN ini sampai sekarang masih jadi pembahasan, Nah. jadi itu belum final. Jadi mungkin agenda selanjutnya atau info selanjutnya kita bisa dapat dari akunnya SPI. Nah, jadi itu kemarin dijadikan momentum juga di WSWD bahwa nanti Peksos di Indonesia sudah memiliki standar dalam dunia pekerjaan lah ya, dan resmi dari Kemenaker. Mungkin infonya nanti ditunggu aja resminya dari asosiasi kita. Tentunya ini kabar baik untuk kita semua gitu ya. Benar. Itu sih, dan kita ngebahas juga kemarin dari WSWD itu ada sekolah rakyat. Ada sekolah rakyat, ada RGA, ada Respon Bencana Sumatera. Oh iya betul. Terus ada juga ada beberapa sih, ada Yang juga. ini sekolah profesi. Oh iya, Iya, sekolah iya, profesi itu lumayan yang menarik kerjasama juga sama itu. Unpad ya. Dari Unpad yang mengadakan, jadi mungkin nanti coming soon kita akan bahas juga mungkin ya yang Iya, sekolah iya. profesi ini Bisa. perlu sih untuk kita kawal, karena balik lagi mungkin profesi ini akan semakin dibutuhkan insya Allah ya di Indonesia. Iya. Dan masalah akan semakin kompleks, dan tentunya upaya-upaya untuk profesionalisme dan juga peningkatan SDM profesi Peksos dibutuhkan. Salah satunya adalah yang lagi dibahas adalah sekolah profesi. Benar. Iya. Benar sekali.
Gitu. Jadi USWD ini adalah momentum ya, salah satu momentum besar di dunia bahkan ya. Dan di Indonesia yang mungkin harus kita Jaga semangatnya. jaga semangatnya tentu. Ya, sebenarnya lebih kepada pesan apa sih yang ada dari USWD itu gitu. Minimal di antara profesi Peksos yang mungkin sudah lumayan berkecimpung di dunianya masing-masing di daerah, fokus di profesinya gitu ya, punya masalahnya sendiri-sendiri. Minimal di USWD ini adalah salah satu momentum kita bisa untuk menyamakan energi, menyamakan betul. dan lumayan kerasa juga gitu. Ternyata banyak loh masalah-masalah yang mungkin belum disampaikan kepada profesi antar yang lain, profesi Peksos yang lain gitu. Iya. Benar. Ya selain dari momentum tadi yang Charles bilang ya, bisa jadi Lanjut. Oke. Kalau menurut gue pribadi, kenapa harus ada USWD di tahun selanjutnya? Mungkin kurang lebih sama kayak Charles, tapi lebih kepada kita benar tadi bisa reuni lagi ya antar Peksos gitu, dan juga kita bisa update dan refleksi tentang selama 1 tahun itu, setahun ke depan kan pasti banyak perubahan dan masalahnya juga semakin kompleks. Itu apa-apa aja sih yang udah dilakukan sama Peksos? Apakah ada perubahan ataukah ada Minimal update lah ya. pembaruan gitu. Iya. Jadi itu momen yang paling tepat sih USWD itu untuk Iya. Peksos kumpul lagi. Betul. Benar. Ya, jadi terakhir karena udah 22 menit harapan nih untuk Peksos ke depan terutama di USWD. Harapannya dari gua kali ya. Berarti USWD tahun 2027. Untuk profesi atau WSWD? WSWD-nya deh, WSWD. Oke, WSWD harapan dari gua itu mungkin WSWD ke depannya mungkin lebih meriah lagi, lebih bisa kayak menjangkau di setiap daerahnya, terus juga lebih seru, terus juga ya pokoknya lebih baik lagi lah dari sebelum-sebelumnya. Kalau dari gua. Ini mas terlalu formal, Terlalu formal gitu ya. terlalu biasa. Oh, terlalu biasa ya? Udah tapi nggak apa-apa udah. Sandy. Paling gue main lagi tuh. Nggak usah. Kalau dari gue mungkin WSWD tahun depan itu Ya. bisa membahas isu-isu yang sebelumnya belum pernah dibahas gitu. Contoh? Kayak kayak care ekonomi atau lebih ke isu-isu yang lagi happening gitu. Sebenarnya kan isu itu banyak ya dan kompleks gitu. Mungkin kita bisa lebih banyak pembahasan isu dan juga update gimana kebijakannya gitu. Iya. Sebenarnya tahun ini juga udah mulai terrealisasi yang tadi ya, Iya. SKKNI dan lain-lain. Kayak kalau dari gua sebenarnya harapannya sebenarnya udah pernah terpikirkan, cuman belum terlihat terrealisasi nih, yaitu job Job fair. Job fair. fair. Oh iya, Iya. job fair. Itu tuh belum Iya, banget, iya. mungkin udah pernah diusahakan kemarin di 2025 ya kita ya. Iya, 2025. Ada beberapa yang datang juga dari NGO, tapi follow up site-nya belum ada. Betul. Nah Iya. mungkin di next-nya nih 2027 semoga ya itu ada tuh job fair untuk kita yang punya potensi atau minimal untuk magang atau apalah, belajar sebagai seorang profesional, dihubungkan dengan instansi ataupun tempat praktik yang menyediakan. Menurut gue itu bagus banget. Iya, benar sih. Itu sih sisanya ya sangat oke. Keren. Itu aja mungkin. Jadi itu aja teman-teman dari kita. Jangan lupa untuk like, follow, and subscribe, dan juga Ya. pantengin Instagram kita di @jadipeksos untuk informasi selanjutnya. Tuh, bye. Dadah. Terima Sampai kasih. jumpa. Dadah. Asik. Udah lancar, kita udah santai.